Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita bergabung bersama Direktur Ekuator Swarna Investama, Hans Kuy. Selamat pagi, Pak Hans. Ya, selamat pagi, Pak. Baik, Pak Hans, ini kalau kemarin IHSG ditutup melemah, tadi pagi atau baru saja dibuka menguat, mengalami penguatan 0,27%. Prediksi Anda bagaimana pergerakan IHSG di awal bulan Mei ini? Ya, kita pikir pada minggu terakhir ini indeks kita mempunyai sentimen positif ya. Kemungkinan biarpun agak konsolidasi, pasar menanti tetapi cenderung agak positif. Kalau kita lihat salah satu faktor positif yang memang mendorong pasar naik, ini juga yang terjadi di Dow Jones itu adalah tunjangan pengangguran mingguan yang turun ke level 4.908 ya. Ribu ya. Jadi ini angka yang terendah ya. Semenjak pandemik itu baru pertama kali di angka ini ya, di bawah 500.000 gitu ya. Dan pekan sebelumnya 590.000 gitu, dan estimasi orang masih 527.000 gitu ya, perkiraan orang gitu. Jadi angka ini cukup baik bagi pasar gitu. Biarpun memang pekan ini pelaku pasar masih menanti gitu ya, baru keluar Jumat malam, jadi kita baru tahu hari Senin datanya itu menunggu laporan pengajian non pertanian. Nah, data Amerika ini lebih komprehensif ya untuk memperkirakan bagaimana data tenaga kerja gitu. Nah, bila data ini sangat baik gitu ya, diperkirakan akan menyebabkan ada respon dari Federal Reserve yang kemungkinan bisa saja mengubah kebijakan mereka. Oke, ini kalau untuk kita bicara mengenai pertumbuhan perekonomian di Indonesia masih terkontraksi ya di kuartal pertama, ini masih bisa menjadi sentimen negatif atau tidak? Sehingga menjadikan mungkin IHSG sulit tembus ke 6.000 misalnya. Ya, memang kita harus akui pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kembali terkoreksi ya di minus 0,74 gitu ya. Tapi kalau kita harus melihat sendiri bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik gitu ya dari kuartal-kuartal sebelumnya. Jadi sebenarnya secara tren kita menunjukkan perbaikan gitu. Dibandingkan kuartal 4 kita minus 0,96% gitu ya. Dan diperkirakan nanti di kuartal kedua kita akan mengalami pertumbuhan yang positif. Nah, ini yang lebih menjadi fokus pelaku pasar ya. Karena banyak stimulus yang sudah dikeluarkan pemerintah, mulai dari kendaraan, kemudian properti gitu ya. Dan diharapkan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kembali positif dan membawa ekonomi Indonesia keluar dari resesi. Jadi sebenarnya pertumbuhan yang negatif itu bukan faktor negatif bagi pasar saat ini. Oke, ini untuk pekan depan dalam seminggu atau dalam hari kerja ini hanya dua kali pasar IHSG ini, indeks ini atau pasar perdagangan ini dibuka. Ini berpengaruh tidak terhadap kinerja IHSG sendiri? Ya, biasanya memang menjelang Lebaran itu orang cenderung lebih jarang bertransaksi ya, dan kemudian mungkin kita perhatikan biasanya orang lebih memilih untuk profit taking ya, karena perdagangan tipis, kemudian kita menantikan di bursa lain kan masih bertransaksi gitu ya, jadi tentu orang akan sedikit lebih berhati-hati gitu. Apalagi kalau kita lihat saat ini kan memang orang cenderung mencari gitu ya, kira-kira ini bagaimana nih Federal Reserve sendiri gitu. Karena yang sampai di akhir tahun ini yang sangat penting sekali itu adalah tapering gitu ya. Karena 2013 kita sudah melihat ada taper tantrum yang terjadi di pasar gitu, dan itu sesudah Federal Reserve merencanakan tapering, yang terjadi adalah pasar global itu rata-rata tertekan turun karena dana mengalami outflow keluar. Oke, Pak Hans, ini data cadangan devisa RI akan segera dirilis. Pandangan Anda seperti apa, lalu respon pasar akan seperti apa? Kita pikir cadangan devisa Indonesia masih akan cukup kuat ya, karena kita pikir memang tidak banyak yang akan dilakukan Bank Sentral. Saya pikir menjaga nilai tukar rupiah tapi tidak agresif, dan rupiah tidak terlihat terlalu melemah gitu. Memang beberapa saat kemarin kita lihat yield Amerika sempat kembali naik ke 1,6. Nah, memang konsekuensi dari kenaikan yield Amerika itu memang adalah nilai US dollar yang menguat gitu.
Tapi kita memperhatikan bank sentral menjaga nilai tukar tapi tidak agresif sekali gitu ya. Jadi kita pikir cadangan devisa kita cenderung tidak akan terlalu cenderung akan naik ya cadangan devisa kita masih. Oke Pak Hans, ini rekomendasi saham apa saja yang Anda rekomendasikan untuk dikoleksi? Ya, pertama IHSG hari ini mungkin akan sedikit bergerak menguat ya pergerakannya. Kita pikir support indeks ada di 5950 sampai 5932, kemudian resisten indeks ada di 6005 sampai 6033 gitu. Nah, beberapa saham yang saya rekomendasikan. Untuk saham tahan dulu Pak Hans, kita akan membahasnya usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami di IDX Opening Bell.